Oke, selamat siang Raffi ya. Selamat datang di kelas hari ini. Raffi, jadi buat hari ini kita akan bahas pembelajaran di modul 5 lesson 5 ya. Yaitu hari ini kita akan bahas namanya Working on Group Projects, Building a Web Page. Kalau minggu lalu kita udah belajar terkait layouting ya Raffi ya. Di minggu lalu di modul 5 pelajaran 4, gimana cara kita bekerja dengan group project juga tapi fokusnya di layout. Kita menggunakan Figma, Raffi. Kalau misalnya Raffi masih ingat ya, kita belajar namanya UI UX. Terus juga kita belajar gimana sih caranya kita mendesain gitu, mendesain kayak tampilan web kita tuh seperti apa dengan menggunakan Figma. And then kita juga lakuin testing ya, testing terkait web kita sendiri. Kita juga pelajarin di pembelajaran kemarin. Nah, di hari ini kita akan fokus pada membuat web page kita nih. Kita membuatin halaman web kita ya di sini. Tentunya nanti kita di sini juga bekerja dengan menggunakan version control system ya, Raffi ya, itu menggunakan Git gitu ya, Git ataupun GitHub. Kita juga akan pelajarin di pembelajaran kita di hari ini nantinya. Itu dia. Mungkin sebelum kita start, Raffi seperti biasa, aku mau nanya dong terkait kabar Raffi. Raffi gimana nih Raffi kabarnya akhir-akhir ini? Boleh dong di-share kabarnya. Kayak aku lihat lagi cukup sibuk nih. Coba boleh dong di-share. Hmm, Sehat sih Kak. Oke, lagi sibuk apa nih Raffi? Eh, Mau ada ini sih Kak, apa rapat pengurus baru Oh, ini rapat pengurus marching baru. band Rapat pengurus baru di mana? Di kuliah? di apa UKM. Oh, UKM. Oke, mau Hmm, marching band ya? Iya Kak. Oh, oke. Oke, 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 oke. Kapan itu Raffi? Apa namanya? Kegiatannya kapan itu? Eh, Nanti nanti sore sama minggu depan ada Kak. oh, nanti sore sama minggu depan. Oke, I see. Nanti Nah, tolong dikabarin aja ya biar aku tahu ya. Raffi udah mulai masuk kuliah belum ya? iya. Besok Kak. Besok hari pertama berarti. Iya besok hari pertama. Oke, I see. Berarti masuk ke semester berapa, Raffi? Semester 4. Masuk semester 4. Oke. Berarti Raffi Iya. itu angkatan 2024 ya? Bener ya? 2025, 2025 Iya, atau 2024, Raffi? Aku lupa. benar. Nah, 2024 masuk kuliah ya? 2024. Oh iya, udah semester 4 Hmm. aja berarti sekarang ya, Raffi ya. Udah setengah perjalanan lagi nih berarti ya. Nggak terasa ya, tinggal 4 semester lagi. Kalau normal ya, itu Raffi udah lulus dari kuliah dan bekerja gitu ya Raffi, atau mungkin bisa jadi S2 gitu. Raffi sendiri gimana minatnya? Nanti habis lulus maunya S2 dulu apa langsung kerja? Lihat nanti sih Kak. Tapi Lihat kayaknya nanti ya. kerja dulu. Mau kayak kerja dulu ya. Belum kepikiran buat S2 Raffi ya. Nah, Kalau kakaknya Raffi ada udah yang ada S2 ya kalau kepikiran nggak sih. salah ya. Ada yang S2 gak sih kakaknya Raffi Iya, kalau nggak salah? ada. Yang di Amerika Raffi ya, bener gak sih? Iya, Hmm, kemarin. Sekarang gimana? Udah di Indonesia lagi? Kerja di sini? Udah kerja di Medan, Kak. Di mana? Di Medan. Di Medan. Oh, di mana tuh kerjanya di Medan? Hmm. Yang pusat penelitian kelapa sawit itu. Oh, I see. Wah, keren, 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 keren. Oke, Raffi. Sip, sip, sip. Thank you ya buat update-nya. Mungkin nanti hopefully nanti buat kedepannya semoga Raffi sukses ya. Dan sesuai sama yang Raffi inginkan juga tentunya. Oke, thank you buat update-nya. Mungkin kita langsung masuk aja nih Raffi ya buat pertemuan kita hari ini. Jadi hari ini kita mau discuss apa sih? Nah, jadi barusan yang aku bilang ya, kita mau belajar terkait di modul 5 pelajaran 5 ini working on group projects, namanya di sini formatting. Oke, aku izin share screen ya Raffi ya. Oke, sudah terlihat Raffi? Sudah ya? Nah, Udah. ini kita working on group projects, building a web page. Jadi kita bekerja pada group projects untuk membuat suatu halaman web page gitu di bagian sini ya. Oke, next. Oke, kita masuk dalam planning dulu atau perencanaan dulu di sini. Nah, jadi hi, according to the plan, today we are going to format our applications interface. Jadi katanya menurut rencana kita, hari ini kita akan bertujuan untuk memformat application interface kita atau bahasa itu penampilan dari application kita. Nah, what do we already have? Nah, apa aja sih yang udah kita punya? Nah, in the last lessons, we created our applications layout in the Figma graphics editor. So we have all the necessary data to start the formatting. So, katanya di lesson sebelumnya nih, kita udah buat nih application kita layout dengan menggunakan di dalam Figma graphics editor ya. Nah, sekarang kita udah semua punya nih semua hal yang diperlukan itu datanya untuk memulai formattingnya. Nah, di mana nih kira-kira kita bisa mulai formattingnya? Nah, in the previous lessons, we've created a remote repository. Jadi minggu lalu juga di lesson sebelumnya,
kita udah belajar nih cara membuat repository ya dari project kita dan push semuanya yang diperlukan itu yaitu blank filesnya ke dalamnya. Termasuk juga ada style.css ya buat kita memberikan style pada CSS kita. But as may you recall, nah kalau kita coba recall gitu, kita coba kilas balik, masing-masing file tuh udah dibuat oleh different team member ya. Jadi masing-masing file itu dibuat oleh team members yang berbeda. Nah, sekarang kita cuman punya your file access ya di dalam local repository kita. Kita cuma punya file kita yang udah ada di dalam local repository kita. Nah, di sini kita akan lakukan namanya upload changes ya, atau bahasa itu upload perubahan. Nah, gimana caranya kita mendapatkan semua files dari remote repository ya? Gimana caranya kita mendapatkan semua files baru nih yang udah ada di remote repository kita? Nah, so of course kita di sini akan menggunakan namanya git pull ya, atau bahasa itu penarikan dengan menggunakan git pull ini. Dan setelah itu kita bisa mulai bekerja. Nah, di sini untuk time planning kita punya waktu 25 menit ya untuk format layoutnya. Ya, ini juga perlu nih untuk kita mendistribusikan semua tugas kita yang ditujukan untuk menyelesaikan segalanya di dalam waktu yang udah diberikan. Nah, ini katanya mungkin terdengar complicated ya, tapi ini cukup realistik nih bisa dibilang di bagian sini. Nah, time planning di sini. And to do this, it's important to allocate time correctly. Dan untuk melakukan ini penting nih buat kita mengalokasikan waktu kita secara benar. Nah, di sini kita akan pergi ke development teams ya, yang dimana dia itu selalu strictly set time, selalu secara strict ya, men-set waktu untuk menyelesaikan project task di sini. Nah, di sini company's income atau pendapatan dari company-nya dan juga reputation-nya tergantung pada teams, ability, tergantung pada kemampuan dari tim untuk menyelesaikan tugas secara on time atau secara tepat waktu. Nah, di sini kita juga punya various techniques ya. And to keep up, several effective methods of code development have been invented. Jadi kita tetap keep up gitu ya dengan hal ini, beberapa effective methods, beberapa metode yang efektif untuk dari code development udah ditemukan gitu. Nah, mereka tuh tailored memperkuat masing-masing projects yang tergantung pada apa nih on its technical karakteristik ya. Jadi tergantung pada technical karakteristiknya. Jadi di sini kita akan coba pelajarin juga yang tergantung pada technical karakteristik dan juga jumlah dari developers dan juga timing dari implementation itu seperti apa. Nah, jadi kita akan coba pelajarin juga dari hal ini ya, Raffi ya. Nah, lalu di sini it's time for first techniques dan saat ini adalah it's time for us to find out about them. Jadi kita akan coba cari tahu nih terkait hal ini tuh apa sih? What does it means gitu? Maksudnya nih ditujukan buat apa sih? Nah, kita akan coba uh, pelajarin. Nah, let's make a plan. First, nah di sini kita akan coba untuk mempertimbangkan beberapa metode ya of code development and select the most appropriate one. Nah, jadi kita di sini akan mempertimbangkan beberapa metode dari dari code development ini dan juga memilih yang paling cocok nih di antara yang lainnya di bagian sini. Ya, next. Terus apa lagi? Kita juga akan menyiapkan repository untuk bekerja lebih jauh lagi. Itu di sini kita akan menarik pull in all the changes from the previous lessons. Kita akan menarik semua perubahan yang udah ada dalam previous lesson atau lesson sebelumnya. And then, apalagi di sini kita juga akan memformat application interface ya, atau bahasanya tampilan dari application-nya mengikuti selected method ya, mengikuti metode yang udah kita pilih. Dan juga mengirimkan semua perubahan ke dalam remote repository tersebut. And then for the lesson goal juga, di sini kita juga format application interface dan juga mendesain dengan menggunakan selected styles ya, atau bahasa kita menggunakan styles yang sudah kita pilih. Nah, kita masuk ke topik baru sih namanya teamwork ya sekarang ya. Nah, di sini kita akan coba mempertimbangkan dua metode dari code development yang mungkin cukup cocok nih untuk project kita. Nah, di sini distribution of task ya, distribusi dari tugasnya. With this approach, all the project tasks are evenly distributed among all the team members. Jadi dengan approach ini ya, dengan pendekatan ini, semua tugas-tugas project itu sudah didistribusikan ya sepanjang semua team members di bagian sini. When the kids create their own applications using this method, nah ketika anak-anaknya itu membuat applications-nya gitu ya menggunakan metode ini, kita juga bisa memastikan nih bahwa masing-masing team member itu melakukan hal yang sama apa yang dia atau mungkin lakukan lah dan juga suka di bagian ini. Nah, di sini kita masuk dalam pair programming ya. Pair programming is the technique in which all of the code being developed is written by two programmers on a single computer. Jadi merupakan sebuah teknik yang dimana semua kodenya itu di-develop dan juga ditulis dengan dua programmers ya pada single komputer atau bahasa itu dalam satu komputer yang sama di bagian sini. Okay, next, nah the principle of work in a pair programming. Nah ini ada juga prinsip cara bekerja dalam pair programming tadi. Nah di sini jadi ada one programmer yang sebagai leader atau lead di bagian sini is responsible for entering the code and focuses on syntax and solving tactical tasks. Jadi di sini bisa dibilang
satu programmer itu sebagai lead ya atau bahasa itu yang mengepalai. Dia itu bertugas untuk memasukkan kode dan juga berfokus pada sintaks dan juga menyelesaikan masalah secara teknikal. And then another programmer yaitu navigator di sini merupakan dia responsible ya untuk strategic approach to the task ya. Dia itu bertugas untuk strategic approach atau bahasa approach secara strategik ke dalam tugasnya. Yaitu di sini dia akan mengevaluasi secara optimal kodenya, menyarankan alternative solutions dan juga bertanya tentang namanya questions ya untuk mengklarifikasi. And then for the techniques itself, nah discuss with the team the methods of code development and select the one that suits you. Jadi di sini kita juga akan memilih mendiskusikan metode ya terkait namanya code development tadi dan juga memilih salah satu yang kira-kira cocok nih sama kita. Terus juga pergi ke mind map dan juga Miro, highlight the task untuk today ya. Jadi kita juga akan ke Miro juga menggunakan Miro di pembelajaran kita hari ini untuk meng-highlight tugas yang akan dikerjakan di hari ini. Nah, if you have chosen the method of pair programming, assign the roles of lead and navigator. Jadi katanya ketika kamu udah dipilih gitu ya, udah memilih gitu bahasanya, metode untuk pair programmingnya, di sini bisa assign role-nya sebagai lead atau bahasa itu jadi ketuanya, dan juga sebagai navigator ya, atau bahasa itu yang memberikan navigasi. If you have chosen a method, nah kalau kamu udah memilih metode dari distribusi task atau bahasa mendistribusikan task, indicate the performance name in Miro next to the task. Jadi katanya mengindikasikan nama performers di sini di dalam Miro yang ada di setelah tasknya tersebut. And one more thing, dan satu hal lagi, we've got a plan. Nah, jadi kita di sini juga punya rencana ya. But before we start formatting, tapi sebelum kita memulai formattingnya, we need to discuss. Kita perlu untuk mendiskusikan feature of developing web pages in Algo VSC. Kita perlu untuk mendiskusikan features-features apa aja yang untuk kita bisa develop gitu ya, sebuah halaman web page di dalam namanya Algo Visual Studio Code ini. Nah, up to this point, nah sampai ke poin ini, kita udah mendevelop nih web pages atau halaman web dalam suatu platform. And all the files dan semua filesnya di sini kita punya HTML, CSS, and JavaScript. In the projects were linked together by default. Jadi mereka itu sudah terhubung secara bersamaan, secara default gitu loh, secara ya tanpa kita setting awal gitu. Jadi mereka itu udah terhubung. But now that we are working in the Algo VSG, we need to link all the project files ourselves. Jadi katanya, tapi sekarang kita tuh di sini butuh untuk bekerja dengan Algo VSC ya. Di sini kita juga butuh untuk menghubungkan semua project files secara kita sendiri nih ke dalam kita sendiri. Oke, jadi untuk menghubungkan stylesnya Raffi nanti di bagian Algo VSC ini, to connect the file with the styles to the projects, we need to add a special link tag inside the head tag in the HTML file. Jadi di sini kita butuh masukin tag tambahan namanya link Raffi ya di bagian head tag. Nah, ini dia nih. Jadi ntar kita kan udah punya head tag nih. This one and this one ya for the closing statement. Nah, kita tambahin lagi namanya di sini namanya link. Link. Nah, di sini ntar isinya apa? Kita isikan namanya apa? Jenis apa? Sini style sheet and then href-nya itu ke nama file styling kita. Contoh di sini namanya adalah style.css ya. Maka di sini kita gunakan untuk kita nge-reference. Oh, kita tuh pengen halaman web kita tuh menggunakan styling dari sini, style.css. Maka gunakan ini. And then this one ya. Nah, we're saying that the file stores a single style sheet CSS. Jadi kata di sini kita udah mengatakan nih bahwa filenya itu disimpan di dalam style sheet tadi ya, itu CSS tadi. Nah, di sini kita set juga penamaan dari CSS filenya itu sebagai siapa? Style.css tadi nih di dalam href ini ya. Jadi di sini kita punya style sheet tadi itu jenisnya dan juga penamaannya itu di sini ya, namanya style.css. Jadi kita punya dua hal. We need to specify again the file name and its current locations in the value of the href attribute. Jadi di sini kita juga perlu nih menambahkan hal ini ya. If it's in the same folder with the HTML file, then it will be enough to write style.css. Jadi katanya jika ini folder yang sama nih dengan HTML file ya, then it will be enough to write style.css. Jadi ini juga cukup nih untuk dikatakan sebagai style.css. If it's if it is an any other folder, we must specify the full path to the file folder name slash CSS. Jadi katanya jika ini merupakan folder lainnya gitu ya, kita harus men-specify juga nih full path-nya itu kira-kira apa dari si file folder name style.css tadi. Jadi kita perlu juga specify kalau misalnya dia itu diletakin itu di dalam folder yang lain. Tapi kalau misalnya foldernya sama, ya udah kita tinggal sebutin nama filenya aja. Better sih kalau misalnya kayak gini buat mempermudah kita, aku rasa sih pakai option one aja ya. Jadi make sure filenya itu ditaruh di dalam folder yang sama, sama si HTML juga, sama mungkin si JavaScript-nya juga gitu. And then for connecting the JavaScript, even tough, we won't need a JS file today. Walaupun kita nggak butuh nih file JavaScript buat sekarang, kita akan coba untuk menghubungkan ke dalam HTML file in advance.
Nah, and to do this, we need to add special script tag to the HTML file. Jadi katanya untuk melakukan ini, kita juga butuh nih untuk menambahkan special script ya, atau bahasa script tambahan tag untuk ke dalam namanya HTML file. Tadi kalau tadi di head ya buat link tadi, sekarang kita punya di body. Di body kita tambahin apa? Di sini kita tambahkan script ya. Scriptnya apa? Source-nya dari mana? Source-nya dari script.javascript, script.js di sini. And then ya jangan lupa juga di sini kita tambahin juga slash script. Jadi kita punya script dan juga slash script di bagian sini. Nah, and then di sini kita set juga JS file name di bagian sini. Kita set sebagai apa? Script.js ya di bagian namanya script source di bagian sini. Nah, jadi ntar ditambahin kita punya scriptnya tadi namanya apa? Oh, kita punya script.js tadi. And then kita juga punya namanya penutupnya itu di slash script tadi ya. Jadi kita punya opening tag and then closing tag. Oke. And then the script tag can be located both in the body tag and in the head tag. In most cases, the locations of the script doesn't affect the operations of the program in any way. Jadi katanya di kasus yang kebanyakan gitu ya, location dari scriptnya tuh nggak berpengaruh pada operations ya dari programnya di bagaimana cara apapun gitu. Nah, however, bagaimanapun juga, tapi scriptnya tuh harus bisa dieksekusi ya. First are usually placed in the head tag. Jadi katanya scriptnya itu harus bisa dieksekusi pertama kali yang biasa itu dia ditempatkan di dalam namanya head tag ini. Jadi untuk dimasukinnya itu di dalam head tag. Ya, next. Nah, so plan for working on the platform. Jadi rencana kita untuk bekerja dalam platform. Jadi kita akan mendownload semua perubahan dari motor story ya menggunakan git pull command. Kita juga akan coba attach styles and also JS file to the HTML file di sini. Jadi kita juga akan coba attach juga ya file itu yang udah ada itu apa aja di dalam HTML file tersebut. Oke, terus apalagi kita juga akan format application-nya atau bahasa itu format aplikasi kita nih di bagian sini. Kita akan coba format ya, formatting application kita. Oke, terus apalagi? Format the application interface according to the layout from Figma using the selected um, method of the code development. And then apalagi send the changes to a remote repository. Jadi di sini kita juga akan mengirimkan perubahan tersebut ke dalam namanya apa? Remote repository ya, atau bahasanya repository yang secara cloud gitu. Jadi kalau misalkan yang lokal kan itu ada di dalam laptop kita gitu ya. Kalau misalkan yang remote ya berarti ada di cloud. Di sini kita menggunakan siapa? Menggunakan Git ya, yaitu pakai GitHub platformnya. Oke, so that's it. Let's go ya. Kita langsung aja bekerja pada di platformnya Raffi ini. Jadi bisa dicek langsung aja ya tugasnya di dalam platform. Nah, let's go di modul 5 pelajaran 5. Nah, masuk ke formatting di interface. Oke, let's go. Oh nih, mana nih tugasnya disuruh ngapain? Kalau ini berarti kita suruh buka, coba yang pertama-tama. Let's go, Raffi. Berarti yang 24 ya, 24. Nomor satu. Oke, apa nih? Building the layout ya. Upload the changes, dot all changes from repository using the git command. Oke, berarti kalau kayak gini kita perlu untuk membuka Visual Studio kita ya. Sip, buka Visual Studio, Raffi. Aku sambil buka Visual Studio aku nih. Jadi kita buka Visual Studio. Nah, ini dia ya. Oke, let's go dibuka Visual Studio-nya. Di sini kita coba akan kerjain ini ya, building di interface. Membangun interface atau bahasanya membangun tampilannya lah di bagian sini. Yes, I trust the authors. Oke, nah di sini, download all changes from remote repository using the git pull command, link the project files, and then formatting the interface, working the team, format application interface, coding the layout for Figma using chosen method of the code development, send changes to the remote repository again. Oke, jadi di sini kita perlu untuk mengupload dulu ya, mendownload semua perubahan dari remote repository dengan menggunakan git pull. Jadi di sini ada GitHub request, kita bisa klik aja di sini ya, open repository. Hmm, Oke, ini GitHub-nya udah login, oke. Ini close dulu, oke. Create pull request. Ini gimana nih?
Nah, kita pull request ya di bagian sini. Tunggu dulu. Masuk belum nih? Saya mau masuk ya. Belum muncul ternyata. Oke, coba sebentar. Source control, changes. Oke. Formatting di interface. Nah, coba pertama-tama mungkin buat yang one possible solution kita cek dulu ya. Kemarin tuh kita udah sampai mana sih buatin apa namanya? Buatin si ininya, si gitnya ya. Kita cek dulu. Boleh login GitHub dulu aja di bagian sini. github.com, oke. The future of building happens together, oke. Masa depan of building terjadi secara bersama gitu katanya. Login dulu. Oke. Nah, di sini kita cek ya repository yang udah buat apa aja sih. Nah, di sini namanya apa? Aku buatin, sempat namanya buatin repository namanya Donut Projects di bagian sini. My App Stories, oke, biar kita bisa cek langsung repository itu ada apa aja. Sort by, maybe last updated ya. Nah, ini ada task one algo nih di bagian sini. Task one algo, nah kita coba pull dulu nih si task one algo atau enggak si Donut Projects ya. Nah, ini dia nih. Kemarin kita sempat buatin ini. Nah, di sini kita akan lakuin namanya, kita tambahin perubahan ya. Kita lagi di sini Donut Projects. Oke, Donut Project itu udah sampai indeks. Oke, Ctrl Shift P. Oke, di sini kita lakuin namanya pull ya. Pull. Ada gak di sini pull? Git pull from Git, berarti clone from GitHub. Nah, di sini udah ada ya. Nah, di sini aku mau buat cloning dulu dari si task one algo nih, Raffi. Kita lakuin cloning aja task one algo. Nah, kita pilih dulu folder itu mau taruh di mana nih, Raffi. Nah, taruh di mana? Misalkan aku taruh di ini ya, tasnya Raffi ya, Algorithmics. Raffi, mana Raffi? Raffi. Raffi, oke, di sini aku buatin contoh di sini ya. GitHub. Project kayak sini, GitHub. Nah, aku pengen taruh dia di sini. Select as repository destination. Ya, tinggal ditungguin aja. Lihat, aku lakuin cloning ya. Nanti dia akan kita narik hal tersebut ke dalam ini cloning. Oke, open aja langsung. Nah, lihat Raffi langsung muncul ya punya aku nih Raffi. Coba Raffi bisa lakuin kayak gini juga Raffi. Sorry, tadi aku nggak. Oh, aku belum liatin ininya ya. Nah, ini dia. Jadi aku tadi ngelakuin namanya cloning ya. Nah, ini langsung aku buka dan dia tuh udah masuk. Coba Raffi lakuin. Bisa ke PSG dulu. Nah, terus coba ke bagian ini, Sweet. Ntar ini Mac ya. Coba ke bagian ini Raffi. Bisa aku coret gak? Nih dia. Coba ke sini. Oke, initialize repository coba. Oke, sebentar ya. Coba kalau pakai Mac, Mac itu gimana nih? Coba ketikkan ini Raffi. Coba
coba ketik clone deh, clone. Ada gak clone? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, coba aku pinjeminnya dulu ya. Pinjem layarnya Raffi dulu nih. Request remote control. Yes, aku udah request, coba di approve dulu ya Raffi ya. Oke, Udah. diam. Source control. Udah masuk belum di sini? Ayo para GitHub. Oke. GitHub. Pull. Udah dimasukin belum? Nah, ini dia. Kita install dulu ya. Oke. Nah, ini udah muncul ya. Nah, di sini oke. Coba di sini kamu ketik command shift sama P deh Raffi. Di keyboard kamu. Command shift sama P. Nah, cari clone. Coba ketik clone. Nah, git clone. Nah, itu dia. Klik, klik, klik. Clone from GitHub. Yes. Nah, masukin yang kemarin terakhir mana? Nah, itu dia. Website portfolio ya. Paling atas. Kita akan coba modify dia. Nah, pilih folder yang kira-kira mau jadi tempat dia. Biar kita bisa edit, Raffi. Kamu bisa buat folder baru. Bisa juga misalkan mau buatin hal yang beda gitu ya. Jadi kita di sini akan coba modify dan juga kita resubmit ya di sini. Nah, nanti kalau misalnya udah, nah mungkin di sini karena ini agak ini ya agak dia mungkin nggak muncul di sini, jadi kita bisa open folder aja yang tadi ya. File, open folder. Nah, kira-kira tadi ditaruhnya di mana sih? Nah, ingat-ingat aja Raffi tadi taruhnya di mana ya? Foldernya pokoknya pokoknya jangan sampai lupa ditaruhnya di mana. GitHub. Nah, aku ada di Sintas sama logo. Select folder. Oke, ini mungkin agak complicated nih. Kalau misalkan pakai ini ya, jangan lupa mungkin extension yang ini dimatiin dulu ya. Extension yang algo Python-nya dimatiin dulu aja nih, disable dulu. Biar dia nggak ini ya, biar dia nggak complicated dengan ini. Close dulu, close, close, close all. Ini tinggal namanya open folder aja ya, file open folder. Tadi dari si ini ya, apa namanya, Raffi mana? Algorithmics, Raffi, GitHub, soal algo, select folder. Udah masuk belum nih? Sip, nah ini udah masuk ya di bagian sini. Nah, coba Raffi boleh, udah bisa belum punya Raffi? Coba pada punya Raffi. Nah, yang tadi locationnya di mana? Coba jangan lupa algo VS-nya dimatiin dulu, Raffi. Extension dari algo Python-nya dimatiin dulu. Cari algo Python, terus kamu Udah. udah disable. Nah, sekarang coba kita ke bagian file, ke pojok kanan, pojok atas tuh ada tulisan file, open folder ya. Folder di tempat tadi Raffi nyimpen di mana? Belum, diklik lagi. Pokoknya tempat diklik lagi aja dulu. Double klik. Nah, itu dia. Oh, Double klik lagi, baru open. Nah, baru klik open. Oke, coba sekarang klik filenya di pojok kiri atas, yang tulisan file, bukan tulisan ya, yang gambar file tuh, yang di sebelah welcome. Udah muncul belum? Readme.md. Oh, mungkin coba Rafiq kemarin nama filenya masih inget gak yang ada masukin ini ya? Coba boleh balik ke GitHub dulu gak? Soalnya aku kemarin kayak udah masukin di beberapa yang ini. Coba balik ke GitHub dulu, cek yang kira-kira kemarin kita udah masukin, ada file stylingnya segala macem gitu. Coba di situ. Oh, belum ya. Sip, kalau misalkan belum, Raffi coba bisa tarik dari hmm,
Nah, coba ya sebentar. Oke, nah coba Raffi bisa ke sini ya. Ini aku kopiin dulu yang punya aku, repoku. One Algo. Nah, ini Raffi kayak belum punya nih. Aku buatin dulu ini jadi public. Collaborators deh, tambahin collaborators. Ini manage visibility. Aku buatin jadi public. Default branch, oke. Change visibility, change to public. I want to make this sorry public. I have to understand defects. Make this episode public. Oke, nah di sini aku udah buat repo jadi public ya. Oke, nah coba Raffi bisa lakuin clone lagi. Coba yang kayak tadi Raffi Command Shift P tadi ke GitHub-nya. Ke GitHub-nya dulu ya. Sorry, ke VSC, Visual Studio-nya dulu. Terus cari clone. Cari clone tuh git clone, klik git clone. Nah, terus coba Raffi masukin repo aku. Paste yang aku kirim. Yang ada di Zoom. Nah, coba kamu tarik ini. Ntar kita akan lakuin modify di sini ya. Yang aku kirim di chat ya, di chat Zoom. Matang ya. Nah, coba enter. Nah, klik. Nah, pilih. Sekarang mau ditaruh di mana? Mungkin taruhnya agak beda ya. Nah, di sini boleh. Sip. Tungguin. Kalau udah berhasil, berarti open. Nah, langsung open aja. Nah, ini dia. Langsung muncul ya. Berarti Raffi udah berhasil buat nambahin ini ke dalam repository-nya. Nah, coba coba diklik yang index HTML sekarang. Yang index HTML, coba langsung di run. Bisa gak di run di sini? Diklik ini dulu deh, file editor dulu. Nah, di sini file ini ya run, start debugging. Nah, ntar dia akan muncul ini. Nah, lihat nih name, share name, projects. Nah, di sini Raffi bisa ganti-ganti. Coba di screen-nya di screen-ku kelihatan nggak ya semuanya? Apa enggak? Oke, nggak kelihatan. Aku share-nya full ya. Oh, Raffi udah muncul semuanya. Udah. Udah, oke good. Nah, sekarang tugasnya sekarang Raffi adalah untuk mengubah ini semua. Jadi nama Raffi. Name, share name ganti jadi nama Raffi segala macamnya. Nah, ayo cari name, share name. Kita kita ini ya. Nah, jadi nggak usah di close ini juga nggak apa-apa. Jadi kita bisa langsung modify aja nih di bagian sini ya. Kita bisa langsung modify aja di bagian sini. Tadi name share name, berarti masukin nama Raffi di name share name. Kalau misalkan namanya Raffi ya, dia punya aku Muhammad Ilham Fahlevi. Nah, kalau udah tinggal di klik save. Yang tadi langsung di refresh aja. Nah, langsung muncul ya Muhammad Ilham Fahlevi. Oke, terus gimana nih? Write something about yourself. Nah, jadi ntar di sini boleh kita modify modify ya biar lebih bagus. Write something here about yourself. Nah, misalkan di sini apa? Misalkan di sini aku tulisin apa? Professional business analyst gitu. Business analyst. Nah, di sini boleh juga manfaatin ChatGPT Raffi ya buat ngebikinin hal ini nih. Jadi di sini kita tambahin beberapa di luar web ini misalnya kita ganti ya. Misalkan ganti jadi apa nih? Jadi apa nih? Contoh ya. Bisa minta bantuan ChatGPT aja. Nih aku sudah share liatin cara ChatGPT-nya kerja. Jadi di sini pakai ChatGPT. Soalnya apa bilang, misalnya Raffi itu profesional apa? I'm professional business analyst. Okay, I am professional business analyst. Please make me apa nih? Descriptions gitu ya. Description for myself about my role gitu ya. About me and my role. I want to add it on my
web page gitu ya contoh. Nah, di sini shares about me. I'm professional business analyst with a strong reachings gitu ya. Mungkin aku pakai ini aja nih, yang pendek aja ya. Udah tinggal dimasukin ke VSC-nya lagi. Masukin ke bagian sini. Nanti boleh juga pakai ChatGPT contohnya ya. Save. Nah, coba aku coba refresh lagi sekarang. Nah, lihat nih, professional business analyst with a strong focus on bridging stakeholders needs. Nah, nanti di sini bisa dirapiin lagi ya. Mungkin kan di sini kita masih buatnya masih belum sesuai gitu ya. Ini contoh projects. Nah, ini GitHub-nya belum merujuk kepada link nih. Jadi kita bisa ke bagian projects. Nah, ada logo Git gak? Git logo mana? Nah, alt-nya apa nih? Di sini mungkin kita kasih tahu ya. Oh, GitHub section row, oke. Div class, sections, item di sini. Nah, di sini kita tambahin apa lagi? Tambahin href ya di bagian sini ya. Href buat dia bisa go into it. Jadi di sini tambahin lagi aja. Contoh di sini href ya. Href kayak misalkan di sini apa nih? Em, kita bisa tambahin misalkan ya username gitu ya. Kan kita di sini pergi ke GitHub ya. Nih, misalkan aku copy masukin GitHub. Langsung ke repo aja ya contoh ya. Oh, di sini nggak muncul dia. Nah, ini aku copyin aja nih GitHub dulu. GitHub yang Levi contoh gitu ya. Set, tinggal di copy. Masukin deh ke sini. Oke, terus di sini targetnya apa nih? Misalkan, ini gini dulu aja ya. Nah, jangan lupa di close ya. Di close di bagian ini. Oke, nah ini di dalamnya. Coba kalau aku coba, apa udah bisa? Jangan lupa di save. Coba di refresh. Oke, klik GitHub. Nah, lihat ya, langsung merujuk kepada GitHubku, Raffi ya. Nah, di sini dia langsung merujuk kepada GitHub ketika aku klik GitHub-nya. Di sini juga konteks dan segala macamnya ya. Coba, Raffi gimana? Udah belum? Nah, udah, oke, copyin aja itu. Buatin kayak aku tadi ya, tulisannya ya. Apa nih? Href gitu. Jadi href baru ngebungkus hal ini. Slash A-nya nanti, slash A-nya habis image ya. Slash A-nya habis image, Oh, habis baris 44. Biar dia tuh ngebungkus si image tadi. Enter, enter dulu. Di ini, di habis image ya, habis 45, Raffi berarti. Habis baris 45, baru si closing A gitu. Jadi closing A-nya tuh di sini nih. Nah, di situ ya, betul. Closing A. Slash A, mana slash A? Nah, slash A ya, ini kan kita bukanya di A. Ini kayak tuh div-nya masih, ininya masih kurang nih. Ininya jangan lupa pakai ini ya. Ini belum ditutup nih. Pakai ini tutupnya. Slash biasa aja, tapi A-nya di bawah. A-nya dihapus aja tuh kalau misalnya udah dari bawah. Nah, ini dihapus nih. A yang ini dihapus. Nah, gitu. Sip. Ini masukin ke dalam ya. Jorokin ke dalam. Image-nya dijorokin ke dalam lagi. Di tab image-nya. Kamu ke sini. Terus di tab. Nah, coba sekarang di save dan sekarang coba dicek web page-nya udah bisa diklik belum? Nah, web tulisannya mana nih? Raffi Parama. Oke, coba diklik. Oke, good job ya. Udah bisa. Mantap. Nah, sekarang kita lanjut ke ininya ya, yang diminta sama soalnya. Karena ini waktu juga nih kebetulan, karena kita di sini harus bahas. Ada satu soal lagi. Nah, boleh buka ke tasnya apa, sorry, buka ke platform ya, platform Algo, tapi di webnya aja. Nah, coba bisa di checklist-checklist ya. Tadi kita udah lakuin apa aja, upload, udah, oke. Connect, oke. Formatting. Nah, sekarang tinggal send ya, perubahannya ke remote repository. Nah, kita tinggal di sini lakuin push aja kalau gitu ya. Di bagian sini kita bisa ke source control. Kalau aku sih di sini lakuin commit aja ya. Misalnya apa?
Change the name and add apa GitHub account. Commit yes, oh, yes aja di sini udah sync. Oke, pindahin ke origin master. Sync changes, oke udah. Coba sekarang Raffi, coba ke, nah itu dia. Ketikin sesuatu coba. Push, coba push. Ada push gitu. Enggak, enggak. Coba ke bagian ininya, sorry. Coba di, oke ini aku pinjam dulu ya, sebentar. Oke, boleh di accept dulu. Nah ya, coba kita tadi udah sampai sini. Ya, tadi udah muncul. Oke, setup bagian sini source control. Udah, kita tinggal commit. Apa di sini namanya commit? Misalkan app change gitu ya, change the name of web ya, change web page and add GitHub account. Ya, tinggal lakuin commit. Sync when changes. Oke? Oh, oke, di sini. Shop on output. Git from blah, 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 blah. Yes. Ya, ini push create Fort. Nah, kita di sini buat fortnya dulu aja. Can push. Oke, try to running pull first to integrate your changes. Oke. Mungkin kita pergi remote. Nah, di sini add remote dulu deh. Tambahkan remote ya. Misalkan di sini kita buatin. Nah, di sini udah ada nih task on algo ya. Apa remote misalkan namanya new. Sing one changes. Oke. Oke. Nah, coba kalau kita cek sekarang tadi di mana sih? Safari ya ini Google Chrome. Oke. Terus. Oke. Nah, coba sekarang coba kalau cek ke Git-nya Raffi. Ke repositories. Nah, atau coba klik task one algo. Nah, di sini kita lakuin namanya collaboration ya di sini ya. Nah, oke. Nah, tadi harusnya di Fort dulu. The Fort itu artinya apa? Fort tuh kita buatin percabangan. Cuma di sini kita udah buatin apa sih kita buatin? Kita di sini nambahin update ke repoku ya. Itu di sini repo bersama ya. Nah, nanti Raffi ntar boleh juga ntar update ke repo ini buat nanti Raffi buat projectnya Raffi. Oke, sip. Boleh checklist juga Raffi buat segmen yang itu. Oke, kirim tugas ya. Sip. Oke, good job. Nah, sekarang kita lanjutin lagi ya buat materi kita nih karena udah tinggal beberapa menit lagi. Ini aku spotlight share info framework control. Oke, sip. Kita lanjut dulu nih ke materinya Raffi ya. Oke, nah di sini sekarang kita coba lanjutin dulu ke materinya karena di sini ada masih ada beberapa slide. Lanjut dulu ya. Sekarang next stage ya atau stage selanjutnya. What's next? The application appearance is ready, and now we need to think about which devices the app will be used from. Jadi kata aplikasi itu udah muncul ya dan udah siap. Sekarang di sini kita butuh untuk berpikir nih gimana caranya device yang mana nih yang aplikasi itu bakal digunain ya. Nah, let's recall the idea of usability. Mari kita panggil idea tentang usability atau bahas itu kegunaannya. Di lesson sebelumnya kita sudah mendiskusikan tampilan dari website
atau dari web applications harus menjadi user friendly atau bahasa itu dipahamin sama user ya. Atau dalam kata lain nanti user itu nggak akan guna ini. Dan bisa jadi pergi ke kompetitor gitu ya. Kalau misalkan dia itu nggak suka. Nah, bisa dibayangin tuh ya situationnya gimana, tentu ya kita nggak profit gitu bahasanya. And then apalagi di sini, so how website looks on a computer. Jadi gimana caranya website itu terlihat dalam komputer. The user log in the into the veterinary clinic website from a computer and everything seems to be fine. Jadi terlihat lebih baik. But a little later dan sedikit kemudian, the user wants to visit the site again. User itu mau mengunjungi site-nya lagi. It's this time for their smartphone ya. Jadi sekarang waktunya itu untuk smartphone mereka. Nah, and so this, lihat ya. Kalau tentunya kalau Raffi lihat kayak gini, nyaman gak Raffi? Lihat webnya di HP tapi muncul kayak gini. Enggak. Enggak ya. Nah, potong gitu ya. Problemnya when viewing the site from smartphone, the text has become almost unreadable. And hitting the buttons has definitely become more difficult. Ini katanya di sini hampir nggak kebaca. Dan juga buat klik tombol itu hampir menjadi sulit banget gitu bahasa di bagian sini ya. And it can also be like this. Nah, bisa juga seperti ini ya, dia jadi memanjang. Makanya itu jelas ya, gambarnya jadi jelek juga gitu, nggak fit. It's not funny of course, but this is likely to scare the customers away. Nah, ini yang akan menakutkan dan juga membuat customer tuh pergi gitu ya. Nah, di sini kita harus mendiscuss namanya website usability rule ya, atau bahasa itu kegunaan dari website itu sendiri, rules-nya. Any usability site should be able to adapt for the user's device. Jadi katanya usability site apapun yang kita gunain ya harus bisa untuk mengadaptasikan dari device dari user tersebut. Saya sarankan untuk cari tahu bagaimana sih ini bekerja. Nah, kita masuk ke new topic ya. Sekarang adaptive formatting ya. Caranya kita melakukan formatting di bagian sini. Nah, di sini adaptive formatting sendiri. Adaptive formatting is a method of creating web pages in which they automatically adjust to the size and orientations of the device screen. Jadi katanya merupakan satu metode ya untuk membuat web pages yang dimana mereka itu secara otomatis nih akan mengadjust ukuran dari orientations dari device screen-nya atau bahasa itu dari layar device-nya. Nah, example seperti ini ya, lihat nih, ketika kita lakuin pengecilan, Raffi, dia tuh akan menyesuaikan gitu ya, lihat. Dia menyesuaikan ya, sesuai sama yang kita adjust seperti apa. Nah, sekarang gimana caranya buatin adaptive formatting ya? Jadi di sini kita punya media queries ya, yang bisa membantu kita membuat application adaptive. They allow us to control the styles of elements depending on the technical parameters of the devices being used, namely their type and also screen resolutions. Jadi mereka tuh membolehkan kita nih dengan ada media queries ini ya, mengontrol stylesnya dari elements yang tergantung pada technical parameters dari device manapun ya yang udah digunain. Yang di sini dinamain ya, dan juga type mereka dan juga sekarang screen resolution atau bahasa resolusi layarnya. Nah, di sini untuk syntax of media queries. Nah, in order for media queries to apply to a web page, it's necessary to declare the meta tag inside the head tag in HTML file. Jadi katanya dengan tujuan untuk media queries ya, untuk bisa diaplikasikan ke dalam suatu halaman web, ini perlu nih untuk kita mendeklarasikan meta tag gitu. Jadi namanya meta di dalam si head tag ini sendiri. Nah, di sini kita set, kalau misalnya kita lihat ya, ada head, terus kita set meta, di sini ada viewport, nama name-nya, kontennya apa, di sini kita set sebagai width, terus juga equal to device width, and then initial scale-nya di 1.0. Jadi di sini kita set ya sebagai kontennya sebagai ini tadi, lebarnya di device width dengan initial scale 1.0. And after that, we can start writing the media queries in a CSS file. Dan setelah itu kita bisa nih menuliskan media queries ya di dalam file CSS tersebut. Nah, di sini kita set at media conditions, kita set ini CSS code to be executed untuk dieksekusi untuk condition ini. And what can be written into the conditions. Nah, sekarang apa sih bisa kita tulis ke dalam conditionsnya? Nah, di sini kita set namanya adalah screen orientation ya. Yaitu di sini kita set misalkan orientational landscape. So the condition is met for devices with horizontal screen orientation. Jadi katanya conditionnya itu bertemu nih untuk device dengan screen orientation yang horizontal. And then contoh kita buatin sebagai portrait. Nanti dia akan seperti ini ya. The condition is met for devices with vertical orientations of the screen. Jadi dengan orientasinya itu vertikal. Dan kita juga bisa set nih upper limit ya dari screen-nya dengan value by which our layout is changed. Jadi kita bisa juga set berdasarkan ya value yang kita taruh nih. Di sini kita maunya berapa. Contoh di sini kita set media itu maximum width-nya 1400 pixels. Di sini kalau misalnya kita lihat ya, kita ada penjelasannya juga styles for our devices with a screen with less than or equal to 1400 pixels. Itu juga bisa men-specify nih lower limit ya, atau bahasa limit paling kecil dari screen dengan value seperti ini. Kita set tadi maximum width, sekarang minimum width di 700. Jadi kita di sini punya range dari 700 sampai dengan 1400 ya. And then kita juga bisa combine dengan conditions Raffi di bagian sini.
Conditions within the media queries bisa juga dikombinasikan, dan untuk ini kita bisa mengikuti beberapa logical expressions yang bisa digunain ya. Sini ada apa aja, kita punya and, kita juga punya or di bagian sini. And then for logical operator and di sini, jadi logical operator and itu digunakan ketika kita membutuhkan secara absolut gitu ya, semua conditions untuk dimasukin ke kita gitu ya, maksudnya masukin ke code kita. Ini code seperti conditions yang denote as n gitu. Contohnya di sini ada n ya. Kita set di sini media orientation sama portrait, and kita set minimum width di 600 pixel. Which is dari sini tuh bisa jelasin ya, styles tuh di sini styles for devices with the portrait conditions and the screen width of at least 600 pixels. Jadi di sini kita buatin ya device dengan orientationnya seperti apa dan juga layarnya dengan 600 pixels. And then logical operator OR ya, gimana itu dia digunakan ketika kita butuh seenggaknya satu conditions to be taken into account ya. Jadi harus ada di dalam kodenya seperti condition ini dinilai sebagai menggunakan koma. Contoh di sini seperti apa, kita buatin ya, media, kita set orientation portrait dengan max minimum width-nya itu di 600 pixel. And then kita set juga styles-nya di sini for devices with the portrait orientations or screen width of at least di sini 600 pixels ya, dengan kita buat juga 600 pixels di bagian sini. And there's the questions. Now, if everything is clear with the screen orientations, then how do we define out the exact screen resolutions? Jadi, jika segala itu udah clear gitu ya, dengan bahasa itu screen orientation-nya. Sekarang gimana nih caranya kita mencari tahu exact atau bahasa itu screen orientations yang sebenarnya? Nah, di sini kita punya DevTools ya, Raffi ya. Jadi, DevTools ini sendiri merupakan developer console gitu. Kita bisa juga gunain di bagian sini buat hal ini ya. Nah, terus apa lagi? DevTools ya, dengan DevTools kita juga bisa mengetes dan juga mendebug our code ya, bisa mendebug juga kode kita, jadi kita bisa cari tahu nih kayak oh kode kita tuh seperti apa sih di bagian ini, kita bisa cari tahu. And then how do we open the developer console? Nah, jadi di sini di kebanyakan Windows browsers developer tools tuh bisa dibuka dengan menggunakan F12 atau bahasa F12. Dan untuk Mac kita bisa menggunakan CMD plus options plus G di bagian sini. Itu ini merupakan combinations di Google Chrome atau mungkin CMD plus options plus C in Safari. Dan tinggal klik ini aja nih. Nah, in order to adjust the screen resolution, untuk mengadjust resolusi layar, kita butuh untuk mengklik di toggle device toolbar button ya. Jadi kita tinggal klik aja di toolbar button itu seperti apa. And then for developer console, I propose that we consider one example web page together and most adaptive formatting ya. Nah, dan lebihnya kita udah tahu cara menggunakannya. Contoh di sini ya, lihat di sini kita bisa cek aja nih Raffi, misalkan kita bisa tahu, oh itu screen-nya berapa sih? Nah, kita bisa menggunakan developer console ini. Kita bisa tahu screen-nya di atas gitu ya dengan menggunakan si DevTools ini, atau bahasa itu inspect element lah bahasanya kalau di bagian sini. And the quiz app is currently not designed for smartphones. The questions and answer options become unreadable. Jadi katanya questions dan juga answer options-nya itu menjadi nggak bisa dibaca gitu. Dan kita harus cari tahu gimana cara benerinnya. Nah, for correcting this situation, the first thing to do this, dan pertama-tama hal yang dilakukan adalah untuk menambahkan meta tag ya ke dalam HTML file ini. Kita set di sini head, title, quiz, link rel di sini kita set sebagai style sheet, dan juga href di style.css tadi. Kita set di sini meta name sebagai viewport, kontennya siapa, contoh di sini kita set lebarnya ya, dengan device width-nya berapa, dan juga initial scale-nya, contoh di sini kita buat di 1.0. Jadi kita set head masing-masing. And then the result will look like this ya. Jadi kalau misalnya Raffi lihat, nah lihat tuh, 4 kurang 24 berapa? Misalkan, minus 20 gitu contoh ya. Atau enggak berapapun. Gitu. Nah, the problem now the web page behaves differently. Text and buttons do not shrink, but try to take up all the available space. But the problem now, there are some problems here too. Have you noticed them? Nah, problemnya apa di sini? Now the questions and answer options do not fit the screen and go beyond it. Nah, sekarang katanya itu dia tuh nggak fit nih di sini. Nah, di sini idenya kita akan mencoba untuk turns out we need to reduce the size of the questions and also answer options at a certain screen width. Dan kita juga akan buatin media queries untuk ini ya. Nah, di sini ntar kita set screen-nya dengan mungkin 450 pixels, contoh seperti ini. Dan kita juga bisa pergi ke CSS ya, dan juga merecord the media request ya. Jadi kita set di sini medianya apa. Oh, kita set orientation-nya as portrait and maximum width-nya for this kita set di 450 pixel ya buat hal ini. Oke, so what will be right here? Nah, terus kita nulisin apa sih di dalam si curly brackets-nya? Nah, di sini kita akan nambahin for reduce the font of the questions, cara mengurangi fontnya dari pertanyaan, terus juga cara mengurangi lebar dari kontainer dengan opsi jawaban ya. Gimana caranya? And then seperti ini. Jadi kita tinggal panggil aja nih dot questions, kita set di sini font size 50 pixel.
Ini answer row di 380 pixel. Nah, udah deh habis itu dan tinggal 26 dikurangi 2 berapa nih contoh ya. Nanti dia bisa mengadjust based on apa sih yang kita eh, buat gitu ya di bagian sini. And then to practice, if there are no questions, let's get down to the coding. So the plan for looking at the platforms. So we will take a small test on the theory of adaptive formatting on the platforms, open our applications through a web browser, open developer panel, and then consider the exact resolutions dari layarnya dan juga position ya dari elementsnya. Kita juga menambahkan media request untuk mengadaptasikan app kita ke mobile device. Sip, jadi itu dia Raffi ya, sambil kita end juga nih buat presentasinya. Jadi buat hari ini kita udah belajar ya distribution the task ya, mendistribusikan tugas untuk formatting sepanjang team members. Kita juga memformat tampilan dari application kita dan juga belajar caranya gimana sih cara kita buat create adaptive formatting ya, cara buatnya formatting secara adaptif dan juga mengaplikasikan adaptive formatting ke application kita. Sampai sini ada yang mau tanyakan Raffi? Belum ada. Belum ada. Sip, kalau belum ada, kita mungkin lanjut ke dulu ke tugas saya, salah satu tugas sebelum kita end kelas kita hari ini. Nah, ini dia adaptive formatting ya. Di sini soalnya sih berkaitan sama, oh bukan yang ini. Sorry, kita buat soal yang ya, satu lagi. Benar gak ini? Oke, coba Raffi boleh share screen-nya gak? Setahu aku ada yang PG deh. Nah, kita kajian yang PG ya. Nah, ini dia. Oke, good. Aku stop share. Oke, indicate the correct statements. Nah, kira-kira statements mana yang benar nih? Kita punya dua jawaban benar. Apa? In order to form media queries to be applied to a web page, necessary to declare the meta tag inside the body tag. No ya. Jadi ini enggak ya. Oke, yang kedua, no more than two conditions can be combined in media queries. Salah nih. Jadi enggak, katanya cuma enggak bisa nih lebih dari dua. Nah, itu salah. Jadi jawabannya apa? Ya udah, ada dua nih. Berarti with adaptive formatting, the web page automatically adjust ya to size and orientations the device and also apa in Google Chrome. Nah, itu dia. Yes. Oke, match the conditions in the media query and its purpose. Nah, let's go kita match conditionsnya. Kira-kira yang cocok apa? Landscape buat apa? Portrait buat apa? Coba. Harusnya Raffi udah tahu nih. Landscape tuh berarti, oke, horizontal. Portrait berarti vertical. And then, kalau max width berarti gimana max width? Oke. And then min width. Oke. Good. Oh, salah. Coba ada kesalahan. Oh, kebalik berarti tuh. Di refresh aja. Oke. Next. Oke, remember the syntax of logical operations in many queries and fill in the gaps. Nah, ini gimana cara ngisinya? Apa aja nih? Bla bla bla. Kita pengen di sini dua hal. Style for devices with the portrait N. Nah, berarti apa nama tagnya kalau buat keduanya? Namanya adalah apa? N ya. Masukin N aja. AND. N. Oke. Portrait. Oke. Styles for devices with portrait orientations or screen. Nah, kalau misalnya di sini pakai apa? Pakai koma ya. Pakai koma. Oke, sip. Nah, itu next apa? Sip. Oke. Good. Oke, Raffi. Nah, itu mungkin buat nomor tiga nanti jadi tugasnya Raffi ya. Karena waktunya kita juga. Kita sudah kontak sama 1 jam dan ya sudah selesai untuk pelajaran hari ini. Jadi Raffi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Jadi kita hari ini belajar namanya working on group projects. Kita belajar namanya formatting ya di pembelajaran kita di hari ini. Kita di sini belajar gimana sih kita lakuin si VS Code ini, terutama gimana cara kita lakuin clone dan juga pull request dari someone repository kayak tadi repository aku ya. Terus juga gimana cara kita lakuin modifikasi sehingga dia tuh muncul sebagai web page kita sendiri ya. Di bagian kayak tadi Raffi udah ubah-ubah beberapa nama gitu kan, nama aja di Raffi, terus juga gimana caranya nambahin link dari GitHub Raffi ya dari gambar tersebut. Nanti buat Raffi, tugas buat Raffi adalah Raffi bisa dirapiin lagi buat web page-nya. Bisa juga manfaatin AI ya, ChatGPT segala macam, diubah-ubah di situ jadi penamaan Raffi ya, dan juga tambahin sosial media Raffi juga. Jadi ketika diklik langsung ke sosial media Raffi gitu. Sampai sini ada yang bertanyakan Raffi? Belum ada. Ada. Oke, coba kalau dari Raffi sendiri boleh dong Raffi summarize apa aja yang Raffi pelajarin hari ini, apa aja yang Raffi dapetin. Ya boleh dong. Tadi pakai Git lagi. Mhm. Apa namanya? eh ganti website yang lanjutan dari kemarin sama nambahin. Mhm. Oke, benar ya. Jadi hal itu ya yang barusan tadi kita lakuin buat di Terus GitHub kita sama sendiri ya. Apa tuh? Sama apa lagi?
sama apa collab sama orang lain di GitHub gitu. Collab sama orang lain di GitHub juga ya. Oke, betul banget. Sip, itu jadi hal yang kita pelajarin ya di pembelajaran kita hari ini. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Raffi sudah coba summarize dan rangkum apa aja sih yang Raffi pelajarin dari ini. Jadi benar banget ya hal itu yang kita pelajarin dari ini. Mungkin itu aja Raffi ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak Raffi sudah menjelaskan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan feel free buat tanya aku aja Raffi ya. Mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya Raffi. Thank you. Bye-bye Raffi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Kasih. Sama-sama. Terima kasih.